Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zilza Koriza dengan NIM 202031152 dari kelas D, Teknik Informatika, Fakultas Telematika Energi, Institut Teknologi PLN. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Web 3.0 sebagai tugas dari mata kuliah Komunikasi Data. Baiklah, langsung saja. Sebelum masuk ke materi yang ingin saya jelaskan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu web. Jadi, web adalah jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafik, suara, animasi melalui protokol transfer hypertext. Web dikenal dengan istilah WWW atau World Wide Web yang merupakan layanan internet yang paling populer dan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Baiklah, langsung saja ke materi Web 3.0. Web semakin populer dan menjadi layanan internet dengan pengguna terbanyak. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, teknologi web pun terus bergulir, mulai dari Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Untuk Web 3.0 merupakan generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Konsep Web 3.0 ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2001, yaitu ketika Mr. Tim Berners-Lee, penemu WWW, menulis sebuah artikel yang menggambarkan Web 3.0 adalah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Web 3.0 memiliki konsep di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari. Tujuan dari Web 3.0 ini untuk meningkatkan kenyamanan pengguna internet melalui ketersediaan Machine Facilitated Understanding of Information. Jadi ada beberapa ahli yang juga menamai Web 3.0 ini sebagai web semantik, karena memungkinkan isi web dapat dinikmati tidak hanya dalam bahasa asli pengguna, tapi juga dalam bentuk format yang bisa diakses oleh para agen software. Selanjutnya, ciri-ciri dari Web 3.0. Berikut ada ciri-cirinya. Yang pertama, pencarian dalam bahasa pengguna. Yang kedua, adanya komunikasi antara pengguna atau user dengan mesin pencari. Yang ketiga, kemudahan dalam mengirim atau membalas email dari berbagai media elektronik. Yang keempat, integrasi web ke dalam produk rumah tangga seperti TV, kulkas, atau bahkan rumah pintar. Yang kelima, berhubungan dengan konsep web semantik yang memungkinkan isi web dapat dinikmati tidak hanya dalam bahasa asli pengguna, tetapi juga dalam bentuk format yang dapat diakses oleh agen-agen software. Selanjutnya, visi dari Web 3.0. Yang pertama itu dapat mengontrol data pribadi. Yang kedua, sistem harus terdesentral, yaitu sistem tidak boleh terpusat. Yang ketiga, transaksi antar pengguna bisa langsung dan aman. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari Web 3.0. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu yang pertama, kecepatan dalam berinteraksi, keakuratan data yang dimiliki, kemudahan mengolah request dan respon, lebih fleksibel karena menggunakan protokol HTTP, memahami bahasa manusia, dan mengupayakan untuk mengatasi masalah terbesar yang dihasilkan oleh Web 2.0. Kekurangan dari Web 3.0 ini adalah mengimbangi penambahan kecepatan dan bandwidth yang tersedia karena penggunaan grafik 3D yang keadaannya seperti di dunia nyata. Jadi aplikasi Web 3.0 ini terdiri dari beberapa aplikasi, yaitu RSS atau RDS Summary yang memberikan informasi yang terkini tanpa perlu mengunjungi web tersebut. Yang kedua, semantically interlinked online communities, yaitu komunitas online dan membuat koneksi antara diskusi berbasis internet. Yang ketiga, friend of a friend, untuk mendeskripsikan orang-orang, ketertarikan, dan hubungan mereka. Selanjutnya, teknologi Web 3.0. Yang pertama, semantic web, artificial intelligence, real-time communication and collaboration, augmented reality, computer-generated information, dan yang terakhir HTML5 dan cloud technology. Berikut adalah manfaat dari Web 3.0. Yang pertama, berikut adalah manfaat dari Web 3.0. Yang pertama,
Anti monopoli dan pro privasi, artinya Web 3.0 akan mendukung privasi dan melawan monopoli jaringan. Langkah ini akan difasilitasi dengan bantuan blockchain, misalnya Ethereum, Hyperledger, Hoda, dan lain-lain. Yang kedua, jaringan yang aman. Fitur dari Web 3.0 akan lebih aman daripada pendahulunya. Hal ini dikarenakan oleh dua faktor, yaitu karena sifatnya terdistribusi dan desentral. Jadi hacker akan kesulitan menembus jaringan, kalaupun bisa setiap operasi jahat yang mereka lakukan dapat dilacak dan ditarik kembali ke dalam jaringan. Selanjutnya yang ketiga, kepemilikan data, di mana pengguna akan merasa mudah untuk mempercayai Web 3.0 karena data yang dihasilkan pengguna disimpan dan digunakan oleh perusahaan besar. Dengan fitur ini, pengguna yang akan memegang kepemilikan data penuh tersebut. Data yang ditransfer melalui jaringan akan sepenuhnya dienkripsi. Pengguna juga dapat memutuskan informasi mana yang ingin mereka bagikan dan yang tidak ingin mereka bagikan dengan perusahaan pihak ketiga. Selanjutnya, interoperabilitas, yaitu salah satu fitur Web 3.0 yang memudahkan aplikasi untuk bisa berjalan di perangkat atau platform, misalnya TV, smartphone, dan sebagainya. Selanjutnya, blockchain tanpa izin. Artinya siapapun bisa bergabung dengan blockchain dengan membuat alamat. Yang ke-6, web semantik. Web semantik adalah peningkatan teknologi terkini yang memungkinkan data untuk dibagikan di berbagai sistem, platform, dan batas komunitas. Artinya, mereka bisa bertindak sebagai jembatan data tersebut antara data yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi, web merupakan penyebaran informasi melalui internet. Dari zaman ke zaman, teknologi web terus mengalami peningkatan, mulai dari web 1.0 yang masih bersifat read-only, lalu pada web 2.0 yang bergerak ke arah read-write, sedangkan pada web 3.0 mengembangkan hubungan manusia ke manusia, manusia ke mesin, dan mesin ke mesin. Web 3.0 sekarang makin berkembang pesat. Barang elektronik pun sudah mulai terhubung ke internet dan memudahkan manusia untuk mengoperasikannya. Web 3.0 merupakan virtual berbasis internet. Mungkin di masa depan dapat hidup di dunia virtual itu karena bisa saja semua serba internet. Baiklah, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.